Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu mengenai ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Yang pertama yaitu penggunaan ejaan dalam penulisan karya ilmiah. 1. Penggunaan huruf kapital. Digunakan sebagai huruf pertama pada nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya yaitu kita perlu bangga memiliki bahasa Indonesia, dan orang tuanya suku Jawa. Nomor 2, penulisan kata depan, kata berimbuhan, dan partikel. Cara membedakan kata di, kata depan di imbuhan, di merupakan imbuhan pasif yang berarti kata yang berimbuhan di dapat dipasifkan seperti diantar yang memiliki bentuk aktifnya mengantar. Jika diikuti adjektif atau keterangan, maka di merupakan kata depan sehingga penulisannya harus dipisah. Contohnya yaitu ia menunggu di terminal bus. Dalam PUB 2015 terdapat 3 aturan penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai, sedangkan partikel pun dan per ditulis terpisah. Contohnya, ia selalu tenang apapun masalahnya. Next. Penulisan gabungan kata. Dalam PUEB tahun 2015, gabungan kata ditulis serangkai jika mendapat imbuhan dan awalan, sekaligus serta gabungan kata yang dianggap sudah padu. Contohnya olahraga, kacamata, duka cita, dan lain-lain. 4. Penulisan bilangan. Terdapat 12 aturan dalam PUEB tahun 2015 yang diringkas menjadi 4 aturan penulisan bilangan menggunakan huruf. Yang pertama, bilangan tersebut menyatakan jumlah. Kedua, tidak lebih dari 2 kata. Ketiga, tidak diikuti satuan. Keempat, tidak memperinci sesuatu. Contohnya, 30 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan, dan 5 kg beras. Penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Tanda hubung dan tanda pisah memiliki fungsi berbeda. Fungsi tanda pisah membatasi penyisipan kata, menegaskan keterangan aposisi, mengatakan sampai dengan. Selain 3 fungsi yang telah disebutkan, maka artinya tanda tersebut merupakan tanda hubung. Contohnya, ber-KTP merangkai bentuk terikat ber dengan singkatan KTP. Presiden Indonesia Joko Widodo menghadiri acara itu. Joko Widodo adalah keterangan aposisi yang terapit. Penggunaan tanda titik koma dan titik dua. Kedua tanda baca tersebut memiliki fungsi berbeda. Titik koma memiliki 3 fungsi, yaitu pertama, pengganti kata penghubung guna memisahkan kalimat setara dalam kalimat majemuk. B. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, perkuliahan bahasa Indonesia ditiadakan hari ini, mahasiswa sudah bersiap untuk presentasi. Titik koma dalam kalimat berfungsi sebagai pengganti kata hubung sedangkan. Pilihan kata dalam karya ilmiah. Karena karya ilmiah bersifat objektif dan pasti, diperlukan tata cara penulisan sebagai berikut. 1. Menghindari kata-kata yang bersifat emotif dan subjektif. 2. Menggunakan kata baku. 3. Menggunakan kata yang bersifat keilmuan dan ditulis dengan menggunakan cetak miring. 4. Menghindari kata-kata yang ditunjuk.
yang menunjukkan keraguan-keraguan atau ketidakpastian. 5. Menggunakan kata-kata yang penerapannya sesuai dengan makna dan konteks kalimatnya. Contoh kalimat pilihan kata yang sering tertukar penggunaannya. A. Kata raya dengan kata besar dan agung. B. Kata masing-masing dan tiap-tiap. C. Kata dan lain-lain yang setara dengan kata seperti antara lain dan misalnya. D. Kata jam dan pukul. E. Kata sesuatu atau suatu. Kata dari dan daripada. Kata di mana dan yang mana. Yang selanjutnya ada kalimat efektif. Untuk pengertiannya yaitu menurut KBBI, kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat membuat pembaca atau pendengar mudah memahaminya. Untuk ciri-cirinya, yang pertama yaitu kesatuan dan kepaduan. Adanya kesatuan gagasan dan ketepatan fungsi kalimat. Yang kedua, kehematan yang ditandai oleh memadatkan frasa menjadi kata, menghindari repetisi dan menggunakan hiponim. Yang ketiga, kesejajaran, yaitu adanya kekonsistenan kategori dan struktur. Yang keempat, penekanan, yaitu ditentukan dari urutan yang logis dan posisi dalam kalimat. Yang kelima, ada kevariasian, yang ditentukan dari struktur aktif pasif kalimat, panjang pendeknya kalimat, jenis kalimat, dan letak tiap fungsi kalimat. Dan untuk contoh kalimat efektif, di sini ada polisi itu memborgol pencuri itu, membawanya ke kantor polisi dan menangkapnya. Kalimat tersebut tidak efektif karena tidak memiliki urutan yang logis. Untuk kalimat efektif yang benar, yaitu pencuri itu memborgolnya dan membawanya ke kantor polisi. Paragraf, penyusunan paragraf. Hal yang perlu diperhatikan agar dapat menulis dengan baik adalah penyusunan dan pengembangan paragraf. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi dalam penyusunan paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan. Agar paragraf menjadi padu, terdapat 3 hal yang dapat mendukung kepaduan paragraf, yaitu pemakaian kata kunci, kata ganti, dan kata transisi. Next. B. Pengembangan dengan ilustrasi. Ada 4 teknik, yaitu 1. Teknik pengembangan dengan menyajikan. 2. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu pengembangan dengan analisis penalaran dan pengembangan dengan ilustrasi. Yang pertama, pengembangan dengan analisis penalaran. Metode ini dilakukan dengan menggunakan logika deduktif yang merupakan panduan dari pengembangan argumen. Ada 4 teknik dalam pengembangan analisis penalaran, yaitu teknik pengembangan definisi, teknik pengembangan klasifikasi, teknik pengembangan prosedural, dan teknik pengembangan kausal. Yang kedua, pengembangan yang B dengan ilustrasi. Ada 4 teknik, yaitu teknik pengembangan dengan menyajikan contoh, teknik pengembangan dengan komparasi atau membandingkan ide penjelasnya, teknik pengembangan dengan analogi atau membandingkan persamaan, teknik pengembangan dengan logis temporal atau pengisahan. 3. Salah
nalar dalam pengembangan paragraf. Salah nalar dalam paragraf berarti terdapat gagasan, pikiran, atau simpulan yang salah. Salah nalar dapat disebabkan oleh dedukasi yang salah, generalisasi terlalu luas, pemilihan yang terbatas pada dua alternatif, dan argumentasi dan analogi yang salah. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, langsung tutup. Terima kasih.